Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cerita luar biasa. Ishtara Abu Dawud al-jannata bidirhamin. Imam Abu Dawud membeli surga dengan 1 dirham. Ruyaan Imam Abu Dawud kita tahu ya, Imam Sunnah yang mengumpulkan hadis sampai dikenal dengan Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud termasuk Ashabus Sittah. Banyak di dalamnya itu berkaitan dengan hadisul ahkam. Maka seorang yang faqih hendak mentelaah dalam mengambil hujjah untuk menghukumkan suatu masalah dengan kitabnya Imam Abi Dawud. Beliau menyatakan ada riwayat annahu kana fi safinatin. Adalah beliau berada di satu kapal. Fasami'a atisan ala syatti hamidah. Ketika sedang berlayar di perahu, beliau mendengar ada seorang sedang bangkis. Dan bangkisnya dia memuji Allah. Bangkisnya memuji Allah. Faktarok qoriban. Ketika sudah berlayar, mendengar di tepi sedang berlayar, ya baru berlayar lah, beliau mendengar ada di tepi orang bangkis dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, baru kita praktekin, mengucapkan alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud? Iktarok, istajar, menyewa, qoriban sampan, perahu kecil. Yang biasa di perahu besar kan ada perahu kecil ya. Beliau nyewa, sedang berlayar nih, beliau nyewa ini sampan untuk beliau berlabuh dulu ke tepi itu, berlabuh dulu ke tepi itu. Fadzahaba faktara qoriban bidirhamin. Beliau menyewa itu sampan dengan 1 dirham. Fadzahaba fihi hatta jaa ilaihi fashammatahu. Kemudian beliau pergi dengan sampan tersebut sampai datang ke orang yang bangkis dan beliau mengucapkan tashmid. Apa? Yarhamakullah, yarhamakallah. Sumpah roja. Dan ketika si Imam Abu Dawud ini mengucapkan yarhamakallah, berarti orang yang bangkis sunnah gak mengucapkan lagi? Mengucapkan sunnah untuk mendoakan orang yang mendoakan dia. Maka sunnah kita katakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kamu dan Allah baiki segala urusan kamu. Yang dia cari doa orang tersebut. Yang diinginkan tuh mahal tuh doa orang itu. Karena punya husnudzon sama orang. Dia punya husnudzonnya luar biasa. Kemarja. Kemudian dia kembali dari sampan itu menuju perahu besar. Fasuila an dzalika. Orang pada tercengang ngelihat, kenapa ini? Cuman hanya datengin 1 orang sampai dia bela-belain bayar tuh sampan 1 dirham. Kok bela-belain sampai begitu? Ditanya, kenapa engkau lakukan itu? La'allahu an yakuna mujabatan dakwah. Mungkin ini orang mungkinan besar dia termasuk orang yang punya doa kontan diterima Allah. Oh, sobat sama orang begitu. Lihat. Makanya husnudzon itu wilayah. Berasa baik pada orang itu suatu kewilayahan, suatu kemakoman di sisi Allah. Malam narakadu takala para penumpang kapal itu tidur, sami'u qailan yaqul. Mereka mendengar ada sesuatu yang berkata, ya ahlas safinati, wahai penduduk atau penumpang kapal, inna Aba Dawud ishtaral jannata minallahi bidirham. Sesungguhnya Abu Dawud membeli surga dengan 1 dirham.
mereka itu mendengar, artinya mereka mimpi dan di situ ada suara yang mereka serentak mimpi itu. Suara tersebut berkata kepada penumpang kapal memberitahukan keistimewaan Imam Abu Dah. Jadi penting. Artinya apa? Setiap orang kita sunnah tuh ketika dibangkis kita ucapin. Kita ucapin ya, yarhamakallah, agar tuh orang mengucapkan yahdi. Tapi dengan catatan, jangan kita doakan melainkan orang itu memuji Allah ketika ucapin alhamdulillah. Praktek lagi. Ya. Belum. Ya, kita lanjutkan. Al-haditsu tasi wal 20. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari perawi terakhir Mu'adz bin Jabal, semoga ridha Allah kepada beliau, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Beritahukan kepadaku dengan suatu pekerjaan. Amal ini yashmul al-qaul wal fi'il, meliputi perkataan dan perbuatan. Perkataan masuk amal, perbuatan masuk amal. Perkataan seperti kita ucapin la ilaha illallah, kita ucapkan subhanallah, itu ucapan. Tapi perbuatan kita sedekah, kita bantu orang, kita ziarah, kita silaturahmi, itu perbuatan. Yudkhilunil jannah wa yub'iduni, perbuatan itu yang akan memasukkan aku akan surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Qala laqad sa'alta an 'azim. Masya Allah, itulah kehebatan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sampai Nabi membanggakan, mentakjubkan dari pertanyaan. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Enggak remeh ini pertanyaan, jawabannya pun juga enggak remeh, pertanyaan besar ini. Ya? Nah, ini istimewa juga. Yang dilontarkan Sayyidina Mu'adz sampai diberitahu oleh Nabi, ini pertanyaan besar, pertanyaan apa? Tapi dibalikin lagi oleh Nabi, wa innahu la yasiru, sesungguhnya demikian itu remeh. Ya, demikian itu mudah. Ala ma yassarallahu ta'ala alaih, atas apa-apa yang Allah mudahkan atasnya. Inilah kesimpulan bahwa amal perbuatan kita enggak menjadi jaminan untuk kita minta Allah akan surga. Toh itu amal perbuatan juga bantuan dari Allah. Tapi semata-mata kita meminta surga, meminta neraka, itu semua seakan semata-mata dari rahmat Allah kita masuk surga karena mencari rahmat. Karena kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya untuk taat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mencegah maksiat illa billah, melainkan pertolongan Allah. Wa innahu liyasir ala man yassarallahu ta'ala alaih, sesungguhnya demikian itu betul-betul mudah atas orang yang Allah mudahkan atasnya. Maka doanya Syekh Abu Bakar bin Salim apa itu? Fataisirul asir alaika yasir. Fataisirul asir, memudahkan sesuatu yang sulit atas kamu, sesuatu yang remeh. Kita sulit perkara ini, perkara itu, perkara itu. Tapi kalau Allah buat mudah segala sesuatu yang sulit, maka remeh, gampang. Apa itu? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Pertama adalah kamu menyembah Allah, tidak kamu menyekutukan dengan Allah apapun juga. Baik i'tiqad, keyakinan, baik perbuatan, baik perkataan. Nah, ini tiga. Ya, sebab syirik manusia pada Allah tiga ini. Karena i'tiqad, karena perbuatan, karena juga perkataan.
perbuatan perkara. Wa tuqimus sholata, dan kamu menegakkan sholat. Arti sholat di sini sholat yang wajib. Tuqimus sholat, sholatul fard. Kita tegakkan dulu sholat fardu, jangan kita remehkan. Segala sesuatu yang wajib lebih utama ketimbang perbuatan sunnah. Udah mengerjakan yang wajib, baru kita lari yang ke sunnah, baru kita arah ke sunnah. Wa tuqimus sholat, tegakkan sholat. Ini sebab. Wa tu'tiz zakat, tunaikan zakat. Nah ini zakat yang wajib, yang harus kita keluarkan. Apakah itu zakat perniagaan, zakat zakat bumi, yang hasil bumi. Nah, itu diperintikan di dalam kitab fikih dalam bahasan khusus mengenai tentang zakat. Wa tasumur Ramadan, dan kita berpuasa bulan suci Ramadan yang insyaallah Allah berikan panjang umur bisa sampai kita di bulan suci Ramadan. Tuh lihat, tasumur Ramadan. Ini artinya apa? Semuanya berkaitan dengan rukun Islam ini. Ta'budullah, arti tauhid. Tuqimus shalah, tu'ti zakat, tasum Ramadan. Wa tahujjul bait. Pergi haji ke Baitullahil Haram. Masuk dalam haji adalah umroh. Masuk dalam haji adalah umroh. Nah kita bisa haji, ya sudah umroh dulu. Jangan kita sambil nunggu haji, umur nggak sampai. Akhirnya haji nggak dapat, umroh dulu. Baru kita. Cuma nggak populer, balik haji, panggil Pak Haji. Balik umroh nggak dipanggil Pak Umroh. Mesti populer kan itu Pak Umroh. Umroh. Ini orang tambah semangat. Ini Pak Haji doang. Gitu. Hadir. Kemudian Nabi menyatakan, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Kemudian beliau menyatakan, setelah sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, tuh Nabi kalau bertanya satu, Nabi memberikan lebih. Itulah sifat Rasulullah. Beliau bertanya, orang bertanya satu, tapi hadiahnya dibalikinnya lebih dari satu kali, berlipat. Nabi sampai lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjuki atas jalan-jalan kebaikan? Maka dijawab, apa? Maka beliau menjawab, as-shaumu junnah. Puasa itu arti puasa sunnah di sini. Ya. Ini abwabul khair berkaitan dengan fadail, berkaitan dengan hal-hal kesunahan. Ya. As-shaumu junnah. Puasa itu tameng atau wiqayah, penjaga. Nah. Puasa itu adalah tameng kita. Itu termasuk pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Was-shadaqatu tudfi al-khati'ah. Was-shadaqatu tudfi al-khati'ah, sedangkan sedekah itu yang memadamkan segala kejahatan. Artinya di sini khati'ah berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar yaitu harus dengan taubat. Dosa kecil kita banyak. Maka gimana caranya? Apakah sedekah itu mengkhususkan uang saja? Tidak. Apakah sedekah itu berkaitan dengan harta? Tidak. Apapun yang kita miliki, ya, yang kita berikan kepada orang dan bisa dinikmatin, itu juga disebut sedekah. Maka meliputi apapun selain itu.
Bahkan disebut waqad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ayyus shadaqati afdal. Sempat ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sedekah apa yang paling utama? Maka beliau menjawab alma, air. Sedekah air itu paling utama. Sebagaimana menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saqa musliman syurbatan atau syarbatan min ma'in haitsu yujadul ma'u fa ka'annama ataqa raqabatan. Wa man saqa musliman syarbatan min ma'in haitsu la yujadul ma' fa ka'annama ahyaha. Masyaallah, seakan-akan dia menghidupkan, ya, menghidupkan orang untuk bisa ibadah pada Allah. Dan keistimewaan sedekah, dia bakal kekal. Apa yang kita berikan, harta itu apapun, harta dari apapun yang bisa dimanfaatkan manusia, kalau kita berikan pada orang lain, maka harta itu akan berbicara dengan menyatakan kuntu fania wasirtu baqiyah. Dulu aku sesuatu yang bakal binasa. Ya, apapun harta yang kita miliki bakal binasa. Kita makan nih uang kita belanjakan, kita makan, bakal binasa, lari ke kotoran. Tapi kalau uang yang kita berikan ke pondok pesantren, masjid, apapun, itu kalau sudah diberikan, itu harta ngomong sama kita. Ya, kuntu fania fasirtu baqiyah. Dulu aku binasa, sekarang aku menjadi kekal. Lalu dia katakan lagi, kuntu ahfazuka. Dulu ana menjaga kamu. Ya kan? Kuntu tahfazuni. Dulu engkau menjaga aku. Wal an ahfazuka. Sekarang aku yang menjaga kamu. Ya. Tahu kan? Uang kita jaga kan? Kita taruh di kantong. Kantong nggak cukup, kita pakai dompet. Nggak cukup juga, dompetnya kita ikat. Ya kan? Nggak cukup juga, kita taruh lemari. Itu lemari kita kunci. Itu jaga betul-betul. Nggak cukup, masih bisa taruh di bank. Dulu begitu. Tapi ketika kita berikan kepada orang lain, ketika kita berikan pada orang lain, maka pada saat itulah sedekah itu menyatakan sekarang aku menjaga. Ketika kita berikan kepada orang lain, apalagi berikan kepada hal yang kaitannya dengan jariyah yang selalu mengalir, harta kekal, maka dia selalu menjaga dari segala apapun kerusakan. Maka disebut nih, ada suatu riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam dzabaha syatan. Nabi itu menyembelih seekor kambing. Fatasaddaqa bilahmiha. Beliau bersedekah daging semuanya. Ghayra dhira. Selain bagian dhiranya, bagian tulang. Ya. Bagian tulang yang ada di berkumpulnya kaki dengan paha. Itu doang. Sisa itu doang itu. Tsumma dakhala al-baita. Kemudian beliau masuk ke rumah. Lalu beliau berkata, hal baqiya min hasyai. Ya. Nabi udah sedekahin semua, cuman sisa di dhira. Nabi bertanya kepada istri beliau, dikatakan, apakah masih ada tersisa itu dari kambing yang kita sedekahkan? Yuridu an tasaddaqa bih. Nabi ngomong gitu karena ingin sedekahin itu lagi. Sedekahin yang sisanya. Nah, Nabi ingin sedekahin yang sisanya. Wa qalu wallahi ma baqiya minha illa dhira. Kata penghuni rumah beliau, dikatakan, demi Allah tidak tersisa melainkan di dhira doang. Yang lainnya udah habis. Ya kan? Gitu. Pandangan manusia begitu. Yang lainnya sudah habis. Berarti kekal ya? Nggak kekal kan? Padahal buat sedekah. Yang kekal nih dhira. Gitu. Tapi dibalikin oleh baginda Rasul. Dibalikin oleh Nabi. Ya. Faqala wallahi kulluha baqiyat. Demi Allah seluruhnya yang kita sedekahkan tadi itu semua
dia yang kekal. Illa biro. Dengan biro doang yang nggak kekal, bakal fana. Ketika kita makan, udah masuk kotoran, keluar kotoran. Tapi ketika kita keluarkan, lihat cerdas ya Rasulullah. Ya, yang kita sodakohkan itu dia bakal kekal. Tapi penghuni rumah katakan apa? Semuanya udah habis, cuman di biro masih ada. Tapi balikin, semuanya kekal. Yang bakal habis cuma biro doang. Ada nilainya. Ya, wassalatul rajul sallallahu a'lam. As-sawab rabbi zidna ilma warzuqna